Assalamualaikum, Bu Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Fitri? Hari ini kita sharing aja, Bu ya, nggak usah grogi. Kita diskusi. Hari ini fokus dari pendampingan kali ini itu berkaitan dengan tindak lanjut dari hasil lokakarya orientasi yang sudah kita lalui, kemudian pembelajaran daring yang di LMS, kemudian mengenai portofolio digital, dan selanjutnya yaitu peta posisi diri. Nah, kira-kira Bu Fitri sudah menyiapkan dokumen apa saja hari ini? Dokumen yang saya siapkan adalah portofolio digital, selanjutnya tentang video-video tentang pembelajaran saya. Nah, itu ya Bu ya. Iya, nanti saya lihat Bu ya. Nah, Bu, eh, selama 1 bulan ini yang sudah berjalan baik itu apa saja Bu? Yang sudah berjalan baik yaitu karena memang sekolah belum pembelajaran ya Bu ya, jadi saya sudah merencanakan modul ajar itu dengan para guru rekan sejawat saya, yaitu MGMP sekolah pada mata pelajaran geografi, yaitu modul ajar yang saya sesuaikan dengan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Tentang saya juga di situ memberikan media pembelajaran itu yang saya sesuaikan dengan lingkungan belajar siswa. Jadi berpihak pada murid dan disesuaikan dengan lingkungan Iya, yang ada di daerah di sekitar. daerah sini Bu ya. Ini bagaimana dengan Ibu sebagai CGP ini dukungan dari ekosistem sekolah ini bagaimana Bu? Alhamdulillah dukungan dari kepala sekolah baik sekali. Beliau itu selalu mensupport saya. Apabila lokakarya beliau juga hadir. Terus kalau ada misalnya saya izin untuk apapun nanti saya diberikan izin juga. Rekan sejawat saya juga membantu saya, sangat membantu saya. Misalnya saya kesulitan dalam apapun pembelajaran atau media apapun, kalau saya itu selalu dibantu. Gitu Bu ya. Dan juga berkomunikasi dengan baik dan bekerja sama dengan CGP yang sudah sebelum saya angkatan 10, angkatan 6. Di sini ada Ya, Bu ya. ada angkatan 6, angkatan 10 juga Iya. ada. Tentu saja ada harapan, kekhawatiran, dan dukungan Bu ya. Sekarang kekhawatiran Bu Fitri sebelum yang Bu Fitri resahkan sebelum adanya pembelajaran hari ini apa? Khawatirannya. Kekhawatiran saya sebelum pembelajaran ini Bu adalah efektivitas waktu saja. Karena pendidikan guru penggerak ini juga sangat padat, ada dodatnya juga. Dan tugas utama saya itu adalah sebagai seorang pengajar. Guru di SMA itu pulangnya jam 15, sedangkan waktu sekolahnya juga mepet di jam Iya. itu. Jadi saya takutnya nanti tidak bisa efektif waktunya. Dan tugas-tugas tambahan yang lain dari sekolah juga banyak, Bu. Itu saja, cuma waktu saja. Kemudian harapan yang sudah terwujud selama pembelajaran 1 bulan ini Bu. Apakah ada harapan baru untuk pembelajaran 1 bulan ke depan ini? Oh ya, harapan saya untuk pembelajaran nantinya itu yang dulunya saya itu menganggap murid itu sebagai objek, nanti saya rubah murid itu sebagai pusat pembelajaran. Jadi murid saya jadikan objek, jadi saya pembelajarannya itu berpusat pada murid agar murid itu lebih aktif, bersemangat juga bahagia. Meskipun pembelajaran saya itu pembelajaran sosial gitu Bu, ilmu Iya, pengetahuan sosial. IPS. Jadi pembelajarannya ini agar murid itu aktif dalam Aktif, pembelajaran ini Bu ya. bersemangat. Kemudian Bu, mengenai pembelajaran yang dilakukan secara daring Bu ya di LMS mengenai pemikiran KHD Bu ya. Eh, Berdasarkan pembelajaran filosofi KHD yang sudah Bu Fitri pelajari, apakah ada perubahan pada diri Bu Fitri di ruang kelas agar selaras dengan pemikiran KHD? Iya, perubahan di ruang kelas yaitu saya pada pemilihan KHD itu mengena yaitu yang pendidikan itu berhamba pada murid. Nah itu nanti saya merancang pembelajaran itu bagaimana saya bisa memberikan yang terbaik bagi murid. Misalnya di jam-jam terakhir, apalagi jam-jam rawan pembelajaran saya seperti ini, jam misalnya banyak menjelaskan saja, saya itu ganti dengan permainan bagaimana membuat murid itu aktif dan bersemangat. Ya sesuai dengan KD yang sudah saya tentukan. Jadi tidak menjelaskan saja Bu ya. Tapi berkelompok mainan, bagaimana cara misalnya mitigasi bencana banjir, bagaimana secara berkelompok, kamu tsunami kayak gitu, berkelompok Bagi-bagi. dibagi-bagi. Ya.
Kemudian Bu Fitri, apa saja pembelajaran yang Bu Fitri dapatkan dari modul filosofi KHD yang mendorong Ibu melakukan perubahan tersebut? Pembelajaran yang sudah saya dapatkan dari pemikiran KHD yaitu itu tadi pembelajaran itu berpusat pada murid. Murid Pada murid iya, tadi ya. ya murid itu lahir itu bukan kertas kosong yang saya tulisi, tapi sudah ada garis samar-samarnya yang tugas saya itu adalah menebalkan bakat dan minat mereka. Kemudian setelah menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid dengan berkelompok, bagaimana tanggapan muridnya, Bu? Alhamdulillah tanggapan murid saya itu senang sekali, responnya itu baik, siswa itu menjadi aktif, bersemangat, dan tidak bosan. Kalau saya masuk kelas yang dulunya itu, nanti pasti ini sudah semangat sekali, nanti ice breakingnya kayak gini, dia itu sudah bisa menentukan. Dan saya itu harus, oke, sekarang kalian yang memilih ice breaking gantian. Jadi siswa itu sudah bisa menemukan nanti itu bagaimana ice breakingnya. Saya juga mulai memodifikasi modul ajar sesuai dengan kemauan siswa. Terus apalagi medianya juga saya rubah-rubah. Media, Iya. karena tidak bosan. Iya, tidak bosan. Mungkin kelas 11 itu lebih menantang. Anaknya itu sudah apa namanya? Sudah maksudnya itu dewasa tapi masih di tengah-tengah. Kalau kelas 12 itu mungkin sudah agak dewasa terus dia itu sudah mikir, nanti saya jalannya itu harus mengambil kuliah ini. Jadi mikirnya sudah kalau kelas 10 itu agak diam, agak malu kayak gitu ya. Ya kalau kelas 11 itu paling menantang sekali. Paling nakal-nakalnya anak. Misal karena ya maksudnya aktif-aktifnya anak lah. Terus berani juga sama guru. Berani mengungkapkan pendapat. Iya. Aktivitas Ya, itu ya. kelas 10 itu masih malu-malu untuk mengurus kelas 11-nya sudah bisa menentukan nanti saya maunya kayak gini Bu. Nanti ini aja loh Bu, kita bikin kanva, kita presentasi kayak gitu sudah bisa menentukan apa nanti yang mau dijelaskan. Wah, Iya. seru Bu ya. Iya. Kemudian Bu Fitri, apa hal yang sudah baik terhadap perubahan tersebut dan yang perlu Bu Fitri perbaiki itu apa aja? Yang sudah baik, alhamdulillah. Saya sudah dapat dukungan dari rekan sejawat, yaitu guru mata pelajaran geografi juga masih muda, Pak Bagus itu. Saya sudah dapat dukungan. Terus Pak Bagus juga selalu membantu saya memperjelaskan modul ajar yang sesuai dengan apa yang saya inginkan juga yang Pak Bagus kan kita saling berkolaborasi dengan rekan sejawat. Selanjutnya yang perlu diperbaiki yaitu nanti itu apa sih namanya umpan balik dari rekan yang lainnya, misalnya refleksi pembelajaran nanti pas waktu saya mengajar itu kurang gitu kan guru Gitu, yang lain ya. ya. Kayak itu melihat Bu Iya. Fitri waktu mengajar itu Bu ya. Kemudian Bu Fitri, perubahan konkret yang telah dilakukan di kelas apakah sudah di dituangkan dalam jurnal refleksi mingguan? 2 mingguan. Iya, Sudah. sudah ya. Sekarang mengenai portofolio digital Bu ya yang sudah Ibu siapkan. Media atau platform apa yang Ibu gunakan untuk membuat portofolio digital? Iya, saya membuat portofolio digital di Google Sheet. Oh, Google Sheet ya, Bu Iya. ya. Komponennya apa saja ya, Bu? Komponennya itu ada profil, aksi Profil. nyata, sertifikasi. Sertifikasi Iya. terus. Ya. Bisa ditunjukkan. Iya. Hmm. Ini ada umpan balik, ada profil, ada sertifikasi, ada publikasi. Oh iya. Aksi nyata ya. Sudah ini Bu ya. Oh. Yang aksi nyatanya mana, Bu? Yang aksi nyatanya ini. Oh. Sudah sesuai sama panduan itu Bu ya. Sudah ada profil, kemudian umpan balik sertifikasi atau sertifikat, kemudian ada publikasi dan aksi nyata. Sudah bagus Bu ya. Ini aksi nyatanya 1.1 gitu ya. Sudah di-upload di YouTube ya. Sudah. Iya, bagus sekali Bu. Kemudian kita mengarah pada peta posisi diri Bu ya dan rencana pengembangan diri yang akan Bu Fitri lakukan. Kompetensi apa yang sudah baik yang Ibu rasakan ini? Kompetensi yang sudah baik yang saya rasakan adalah saya sudah berbagi praktek baik Iya. dengan rekan sejawat.
Saya juga membantu rekan sejawat dalam membuat modul ajar, menentukan CP dan ATP yang sesuai dengan kondisi kelas. Misalnya saya mengajarnya kelas 11, teman saya, rekan sejawat saya mengajar 10, saya juga bantu. Nanti kelas 10 pasti anak-anaknya seperti ini. Jadi seperti ini saja nanti modulnya, CP-nya ini aja. Misalnya sederhana dulu aja kayak gitu. Berarti Ya, saya bisa markas sering guru itu Bu sama. ya. Ya. Kemudian kompetensi apa yang perlu Bu Fitri tingkatkan? Kompetensi yang perlu saya tingkatkan yaitu saya memodifikasi modul ajar sesuai dengan itu permintaan anak-anak, sesuai dengan kondisi anak-anak. Itu memodifikasi modul ajar. Terus selanjutnya media. Saya perlu memberagamkan media. Medianya itu saya beragamkan, saya macam-macamkan supaya anak itu mudah untuk menangkap apa pembelajaran yang saya lakukan. Misalnya kayak apa namanya itu peta kayak gitu. Itu modul ajarnya juga harus media pembelajarannya juga harus sesuai dengan itu kayak penginderaan jauh. Kita kan harus melihat bawah, kita harus naik ke atas, terus melihat ke bawah kayak gitu tuh aslinya penginderaan jauh. Misalnya kalau kita di Masjid Agung, di menara, lah itu kita melihat ke bawah, yaitu ya seperti itu penginderaan jauh dari atas kita bisa melihat apa? Oh kalau bulat itu lapangan kayak gitu itu media pembelajaran yang nyata ya. Simbolnya Ya, itu ya Bu ya. simbolnya. Kalau bulat itu lapangan, terus kalau sekolah itu bentuknya apa? Misalnya kayak huruf L kayak gitu itu media pembelajaran yang sesuai dengan penginderaan jauh kayak gitu. Jadi saya harus memikirkan untuk mengembangkan itu media pembelajaran yang sesuai dengan materi saya kayak gitu. Sangat bagus sekali Bu. Ini Bu saya baru tahu. Untuk mengetahui simbol-simbol itu harus naik ke atas, melihat secara langsung ya Bu ya. Sungguh sangat bagus Bu. Perencanaan media pembelajaran yang beragam sehingga murid ini tertarik Iya. dan semangat dalam pembelajaran, gak bosan. Bukan hanya itu aja, kita itu memberikan misalnya gambar, ada nanti kamu cari sendiri. Ini gambar bulat itu apa kan siswa jadi bosan. Jadi kita misalnya nanti kita itu aja ke Masjid Agung sampai jalan-jalan langsung. Ya, coba kamu naik menara di ketinggian, coba lihat ke bawah. Gambar apa saja yang kamu lihat di bawah. Itu ada bulat-bulat itu seperti apa kayak gitu. Malah Bu, saya jadi muridnya juga pasti senang. Soalnya IPS itu biasanya ngantuk. Kemudian Bu Fitri, apa pembelajaran atau ide baru yang Bu Fitri dapatkan setelah sesi pendampingan ini Bu? Ide baru yang saya dapatkan dari pendampingan itu ya, itu nanti saya itu dalam nanti pas waktu pembelajaran itu saya lakukan itu bagaimana pembelajaran saya itu sangat menyenangkan bagi siswa sehingga siswa menjadi aktif dan bersemangat. Itu jadi pembelajaran saya nanti saya pusatkan kepada murid, murid sebagai pusat pendidikan atau subjek. Gitu ya. Iya, student center ya. Kita sudah sharing seperti ini Bu Fitri. Kira-kira Bu Fitri ya, waktu sharing gini apa yang Bu Fitri peroleh? Waktu saya datang atau informasi apa yang Bu Fitri dapatkan? Saya senang sekali dengan pendampingan Ibu Yuni karena saya dapat banyak pengetahuan, saya juga dapat bimbingan ilmu, saya juga dapat tambah-tambahan apa yang saya belum tahu itu saya menjadi tahu, gitu Bu. Dari tadi Ibu juga membenarkan apapun yang saya tunjukkan kepada Ibu, Ibu juga memperbaikinya. Saya senang sekali, gitu Bu ya. Kemudian, Iya, terima kasih Bu Fitri. Kemudian, kira-kira apa yang perlu saya perbaiki Bu setelah pendampingan selanjutnya? yang perlu diperbaiki Kira-kira. apa ya Bu? Ibu itu sudah sangat sekali. Kesini aja Ibu lebih aktif daripada CGW-nya loh. jadi sudah perfect sekali Bu. Ya. Terima kasih banyak Bu Fitri ya. Kira-kira Bu Fitri apa ada pesan untuk Ibu fasilitator? Mungkin nanti saya bisa menyampaikan kepada beliau mengenai apa gitu. Oh iya, pesan saya kepada Ibu fasilitator itu sangat semangat sekali, sangat hebat sekali. Pesan-pesan saya itu cuma yang positif saja, tidak ada yang negatif buat Ibu fasilitator. Eh, Semoga Ibu sehat selalu dan tetap bersemangat untuk mendampingi kami para CGP Angkatan 11 di kelas 197. A dan B. Semangat Bu! Terima kasih banyak Bu Fitri ya sharing-sharingnya. Apa ada yang ditanyakan Bu mengenai pembelajaran selama bulan ini atau saat pendampingan ini apa ada yang ditanyakan? Yang saya tanyakan tadi ya Bu ya, yang di portofolio digital ya di-upload itu ya nyata saja. Iya, nyata saja. Karena teman-teman saya semuanya itu di-upload mulai dari demonstrasi konseptual, mulai dari itu semuanya di-upload.
Tidak, Bu, karena apa, waktu di pelatihan itu juga ada modulnya, itu yang di-upload cuma poin-poinnya itu saja. Jadi, portofolio digital itu manfaatnya sebagai akhir modul? Iya, itu hasil aksi nyata Hasil jenengan, nyata, iya. mulai dari modul 1 sampai modul 4 Iya. itu tadi, sama profil jenengan, kemudian ada sertifikat yang diperoleh, baik itu dari Dinas Pendidikan ataupun dari Kompel. ya Kompel itu dimasukkan di situ, itu yang penting ini saja gitu, Bu. Kemudian kalau ada publikasi, jenengan punya buku ataupun sesuatu, itu dimasukkan di situ biar nanti yang melihat itu tahu, seperti itu aja. Terima kasih, Bu. Itu saja, Bu. Terima kasih banyak ya Bu Fitri atas kita sharing-sharingnya. Monggo absen dulu Bu Fitri nggih. Tangkap dua. Terima kasih banyak ya Bu Fitri. Saya persiapan balik dulu. Iya. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.